Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'amil imani wal islam. Alhamdulillah ala ni'amis siha. Alhamdulillah ya ala ni'amis syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat sekalian yang berbahagia, berjumpa lagi dalam acara hari ini. Kita melanjutkan tentang zakat yang pada episode sebelumnya sudah kita bahas dan sudah dibahas oleh beberapa pembawa acara di acara ini tentang zakat fitrah. Kali ini kita akan membahas tentang zakat mal. Apa sih perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Dari segi waktu, zakat fitrah hanya dilakukan dan diwajibkan di bulan Ramadan. Tetapi zakat mal tidak dibatasi bulan apa. Karena yang penting sudah mencapai haul. Haul itu adalah dimiliki selama 1 tahun, dan dimiliki 1 tahun itu berdasarkan nisab. Nisabnya itu berapa? Ya. Jadi sesuai dengan nisab, kalau nisabnya itu mulai bulan Januari, maka dihitung pada bulan Januari untuk mencapai haulnya itu pada bulan Januari tahun berikutnya. Jadi tidak berdasarkan bulan Ramadan saja, tapi dimiliki kapan. Nisab yang sudah minimal itu sudah harta minimal yang wajib dizakati, yang disebut nisab itu tadi ukuran, kemudian dimiliki 1 tahun, kemudian yang terakhir itu adalah dimiliki orang Islam dan dimiliki secara penuh. Jadi zakat mal atau zakat harta itu bukan hanya berdasarkan uang saja. Orang memiliki uang, maka ukurannya adalah emas. Ada yang mengatakan 93 atau 96. Ada yang mengatakan 93, 94 sampai 96. Kalau kita buat 93 saja. 93 kalau harga emas, maka dikuruskan. Cara menghitungnya adalah kapan dia memulai memiliki emas 93 gram itu. Kalau kita buat 93 misalnya. Misalnya bulan Januari orang ini membeli emas 50 gram. Belum mencapai nisab. Bulan Februari dia beli lagi 20 gram, maka 70 gram. Masih belum mencapai nisab. Bulan Maret dia beli 10 menjadi 80 gram yang dimiliki, maka dia juga masih belum mencapai nisab. Kemudian pada bulan April dia membeli lagi 5 gram, maka jumlahnya sudah melebihi nisab, yaitu 85 gram. Maka bagaimana cara menghitungnya? Kapan dia wajib bayar zakat malnya? Maka wajib bayar zakat malnya adalah ketika bulan April tadi dia sudah membeli yang sudah mencapai nisab 85 tadi, sudah di atas nisab, maka bulan April tahun berikutnya dia wajib untuk membayar zakat dari harta yang dimiliki itu, yaitu emas. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kalau emas, memang pembelian emas ini adalah dia peruntukkan untuk tabungan. Ya, jadi kalau ada orang sama dengan orang yang menabung. Jadi punya tabungan berapa? Misalnya Januari dia menabung 50 juta, kemudian tabungannya Februari dia nabung lagi 20 juta, dan seterusnya. Maka nisabnya berapa? Ya dihitung dari emas tadi. Kalau emasnya tadi harganya berapa? Punya emas 93, lah dilihat harga emas pada tahun itu harganya berapa. Misalnya harga emas saat ini 1 juta. 1 juta, maka kalau dikurskan itu menjadi berapa? 93 juta ya. 93 juta. Jadi kalau ada orang yang memiliki tabungan di bank ya, atau tabungan di rumah, itu minimal 93 juta, maka kalau itu nanti sampai setahun kemudian uang itu tetap atau bahkan bertambah, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Bagaimana penghitungannya? Maka penghitungannya adalah tadi 93 sampai April misalnya 93,
kemudian April 2023 ini dia sudah 1 tahun memiliki wajib bayar zakatnya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Cara penghitungannya adalah dari yang terakhir 93 berapa di bulan April itu, kalau ditaruh di bank itu mungkin ada kelebihannya, maka itu dihitung semuanya. Ya, dihitung semuanya, baru dikalikan 2,5%, ketemu berapa nanti, yaitulah zakatnya. Jadi sekali lagi, zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah yang syarat dan ketentuannya juga berbeda. Hanya saja cara pembagiannya sama, yakni 8 golongan tadi ya, dan yang paling diutamakan itu adalah yang fakir dan miskin. Untuk itu pesan kami ya, ketika kita mengeluarkan zakat itu, baik zakat mal atau zakat fitrah, yang seringkali terlupakan kita itu adalah niatnya. Kadang-kadang seperti orang yang memberikan zakat mal. Zakat mal biasanya ditempatkan menjelang hari raya. Mereka membagi-bagikan hartanya kepada semua orang. Ya, padahal yang dibagi itu adalah zakat mal. Bagaimana kalau ada orang yang menerima itu bukan termasuk 8 golongan tadi? Yang menerima adalah orang-orang yang kaya. Sehingga orang satu kampung dikasih semuanya. Ya, padahal yang diberikan itu bukan sedekah, yang diberikan itu adalah zakat mal. Ini yang kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Kalau sedekah, maka itu tidak akan pernah menjadi masalah. Karena tidak ada ketentuan apakah yang diberi itu harus orang fakir, atau miskin, atau yang kaya pun. Itu juga diperbolehkan kalau kita bersedekah. Tetapi ketika kita ini memberikan zakat, tentunya kita harus benar-benar selektif, kita harus benar-benar tahu siapa orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari Agung, bagaimana cara menghitung zakat mal? Terima kasih. Bagaimana cara menghitung zakat mal? Kalau misalnya untuk zakat fitrah itu sudah ditentukan makanan pokok berapa ya, yang saat ini sudah terbiasa menjadi 3 kilo. Kalau zakat mal itu nanti akan dilihat berapa. Zakat ini berbentuk apa? Kalau uang atau perhiasan maka 2,5%. Cara penghitungannya seperti tadi, berapa, kemudian jumlahnya. Kalau emas berupa emas, maka emas itu kalau diuangkan jadi berapa, dan tidak harus dijual emas itu. Misalnya punya emas 115 gram ya, kemudian waktu bayar zakat, apakah emas itu harus dijual? Enggak ya, maka emas itu harus dikurskan dulu, diuangkan ya, dihitung, dan dihitung dengan harga emas pada saat itu, pada saat dia mau bayar zakat. Meskipun dulu belinya itu harganya 500.000, kemudian waktu bayar zakat harganya 850, maka harus dikalikan 850, bukan dikalikan waktu beli pada tahun-tahun yang dulu. Ya, jadi dikalikan harga emas pada saat waktu mau bayar zakat itu. Setelah dikalikan, baru dikalikan dengan 2,5%. Maka di situ akan ketemu. Ya, jadi 115 gram, kalau harga emas saat ini 650.000, dikalikan 650.000, ketemu berapa juta, dikalikan 2,5%, baru itu zakatnya. Itu kalau zakat emas ya, atau perak sama ya cara penghitungannya. Kalau uang ya langsung, kalau punya uang berapa, punya uang 200 juta ya, maka dikalikan 2,5% ya, berapa kira-kira ya, ya. Jadi itu yang hasilnya. Beda lagi dengan zakat mal yang berupa apa? Berupa tanaman atau panen. Padi misalnya, padi ini ada 2 ya, padi ini juga ada 2. Kalau misalnya ada seorang ini menanam padi, kemudian airnya itu pakai air hujan yang tidak beli, maka ketika panen itu batas minimalnya kurang lebih 650 kilo ya. Kalau melebihi itu dapat panennya, maka dia wajib mengeluarkan zakat, yaitu 10% dari apa yang sudah dipanen tadi. Tapi kalau ketika dia ini menanam padi itu menggunakan air yang beli, pakai irigasi, sehingga untuk mengaliri air di sawahnya itu menggunakan diesel atau menggunakan alat yang mengeluarkan biaya, maka ketika panen itu
zakat malnya tidak sampai 10%, tapi hanya 5%. Nah, kemudian ada zakat yang saat ini yang pada zaman Rasulullah itu mungkin belum ada, tapi sekarang itu dikiaskan, disamakan dengan orang-orang yang zakat panen tadi. Apa contohnya? Yaitu zakat profesi. Misalnya ada seorang dokter, ya, kemudian dia sudah mendapatkan gaji bulanan dan suatu saat dia mendapatkan satu kesempatan misalnya operasi dan seterusnya, dan sekali operasi itu bisa mendapatkan puluhan juta, maka itu ada yang menyatakan dikiaskan dengan sekali panen. Maka sekali operasi tadi gajinya dipotong 2,5% untuk membayar zakat sebagai zakat mal. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak,